Terkuak, inilah strategi maut Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia menjadi peringkat 3 di Piala Dunia 2026. Detailnya mengejutkan. Jordi Amat bocorkan rahasia besar. Ini reaksi mengejutkan setelah timnas Indonesia sukses ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner buka rahasia besar. Sindiran tajam untuk pemain keturunan yang menolak timnas Indonesia setelah lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini dia, strategi mengejutkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapakah pendulang gol tajam yang akan membuat lawan gentar? Langkah berani. Ini alasan mendebarkan mengapa timnas Indonesia memilih tim selevel Irak sebagai uji coba kunci menuju round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bikin gempar, Presiden AFC mengungkap alasan mengapa timnas Indonesia menjadi sorotan dunia. Pencetak sejarah atau keajaiban? Kejutan besar, timnas Indonesia menuju sejarah saat mereka berusaha rebut rekor langka Vietnam. Dunia terpesona. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Terkuak, inilah strategi maut Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia menjadi peringkat 3 di Piala Dunia 2026. Detailnya mengejutkan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menargetkan skuad Garuda bisa menempati peringkat 3 atau 4 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong menginginkan target yang realistis untuk timnas Indonesia saat mereka berkompetisi di putaran ketiga kualifikasi ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk bersaing di peringkat ketiga atau keempat. Faktanya peringkat FIFA Indonesia adalah yang terendah di antara 18 tim yang lolos ke putaran ketiga, ujar Shin Tae-yong dilansir dari Yonhap News. Kita membutuhkan sedikit keberuntungan untuk bisa lolos langsung ke putaran final. Jika kita mendapatkan 3 tim lawan yang cukup ideal dalam undian, saya pikir kita bisa bersaing untuk peringkat 3 atau 4. Kemudian kita bisa menargetkan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami bahkan tidak berpikir soal playoff, jelas STY. Pada putaran ketiga nanti akan ada 3 grup yang masing-masing terdiri dari 6 tim. 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Peringkat 3 dan 4 dari setiap grup akan melanjutkan ke putaran keempat, di mana akan ada 6 tim yang dibagi menjadi 2 grup. 2 tim pemenang dari masing-masing grup ini akan lolos ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong saat ini telah kembali ke Korea Selatan untuk beristirahat sejenak. Ia dijadwalkan akan menghadiri undian grup kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 Juni mendatang. Setelah beristirahat sejenak di Korea, pelatih Shin akan menghadiri acara undian grup putaran ketiga yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 Juni, tulis Yonhap News. Jordi Amat bocorkan rahasia besar. Ini reaksi mengejutkan setelah timnas Indonesia sukses ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil mengamankan tiket ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mengalahkan Filipina pada laga terakhir putaran kedua. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke ronde ketiga, finish sebagai runner-up grup F dengan total 10 poin dari 6 pertandingan. Tidak ada tim Asia Tenggara lainnya yang berhasil mengikuti jejak timnas Indonesia pada edisi kali ini. Sejak format ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia diperkenalkan pada edisi 2018, selalu ada wakil ASEAN yang lolos dan Indonesia berhasil melanjutkan tradisi tersebut. Pada edisi kali ini, 18 tim akan dibagi ke dalam 3 grup di ronde ketiga. Pencapaian baru ini mendapat tanggapan dari Jordi Amat, pemain berusia 32 tahun yang membela Johor Darul Takzim.
Ia dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga melawan Irak dan Filipina, namun hanya tampil saat menghadapi Irak pada. Jordi Amat hanya bermain selama 59 menit sebelum menerima kartu merah langsung dari wasit Shaun Evans setelah melakukan tackle keras kepada Ali Jassim sebagai pemain terakhir. Akibatnya Jordi Amat hanya bisa menyaksikan perjuangan rekan-rekannya dari bangku penonton saat menghadapi Filipina. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia dan merasa bangga bisa menjadi bagian yang membantu tim mencapai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Prestasi yang luar biasa untuk seluruh Indonesia, tulis Jordi Amat di Instagram pribadinya. Bangga dengan semua orang yang membantu tim, pemain, staf, semua penggemar. Kami berhasil, kami membuat sejarah, jelas Jordi. Namun Jordi Amat dipastikan menerima kabar buruk karena hukuman kartu merah langsung yang ia terima berlaku selama 2 pertandingan. Ia tidak bisa tampil pada laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan baru bisa bermain pada laga kedua timnas Indonesia. Justin Hubner buka rahasia besar. Sindiran tajam untuk pemain keturunan yang menolak timnas Indonesia setelah lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner mengungkapkan sindiran pedas setelah berhasil membawa timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melalui akun Instagram pribadinya, Hubner melontarkan pernyataan sarkastik yang diduga ditujukan kepada para pemain keturunan Indonesia. Sebelumnya tidak ada satupun orang yang mau bermain untuk Indonesia, tulis Justin Hubner di Instagram story-nya. Sekarang mereka melihat kami tampil baik dan mereka ingin bergabung. Lucu sekali, tegas Hubner. Kata-kata Justin Hubner seakan mempertanyakan keberadaan pemain diaspora berkualitas selama ini. Sebelum timnas Indonesia memastikan lolos ke ronde ketiga, ada beberapa pemain keturunan yang diisukan akan bergabung. Di era kepemimpinan Muhammad Iryawan, PSSI aktif mendekati para pemain keturunan yang bermain di Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia. Saat itu ada 4 pemain keturunan yang diisukan akan membela timnas Indonesia, Sandy Walsh, Jordi Amat, Max Hilgers, dan Kevin Dix. Namun hanya Sandy Walsh dan Jordi Amat yang akhirnya mau tampil untuk timnas Indonesia, sementara Max Hilgers dan Kevin Dix belum jelas nasib alih kewarganegaraan mereka. Setelah Sandy Walsh dan Jordi Amat bergabung, beberapa pemain diaspora lainnya mulai bersedia menjadi warga negara Indonesia. Di antaranya adalah Saine Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jay Itzas, Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, Tom Haye, Calvin Verdon, dan Martin Paes. Ini dia strategi mengejutkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapakah pendulang gol tajam yang akan membuat lawan gentar? Pengamat sepak bola Justinus Laksana yang akrab disapa Coach Justin memberikan peringatan mengenai timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda tidak memiliki penyerang yang benar-benar tajam dalam mencetak gol. Kita tidak memiliki goal getter yang benar-benar tajam di depan gawang, ujarnya dalam kanal YouTube Justinus Laksana. Meskipun kualitas pemain kita memang terbatas, Shin Tae-yong berhasil memaksimalkannya. Jadi, saya sangat senang dengan apa yang terjadi, jelas Koci. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga menyadari kelemahan ini. Ia meminta para penyerang skuad Garuda untuk mengevaluasi diri dan meningkatkan performa mereka ke depan. Jujur, saya tidak bisa memberikan nilai baik kepada lini depan timnas Indonesia. Mereka harus mengevaluasi diri dengan baik, kata Shin Tae-yong. Saya akan terus mencari pemain-pemain lini depan lainnya untuk timnas Indonesia, lanjutnya. Senada dengan Justin, Akmal Marhali juga menyoroti masalah di lini serang timnas Indonesia. Ia menekankan perlunya perbaikan sebelum melanjutkan pertandingan di ajang ini. Kita memiliki pekerjaan rumah besar karena saat ini kita tidak punya penyerang nomor 9 dengan naluri gol tinggi. Dalam susunan puzzle Shin Tae-yong ada satu keping yang masih kosong, yaitu penyerang nomor 9, ujar Akmal Marhali.
Menurut Akmal, sepanjang kualifikasi Piala Dunia, kekurangan penyerang ini sangat terasa. Gol-gol Indonesia lebih banyak dicetak oleh pemain lini kedua atau bahkan pemain belakang. Kelemahan skuad Garuda dalam menyelesaikan peluang terlihat jelas pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F Zona Asia melawan Filipina. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia hanya mampu mencetak 2 gol dari 19 tembakan. Dari 19 tembakan itu, hanya 8 yang tepat sasaran. 8 lainnya melenceng dan 3 tembakan di blok pemain lawan. Langkah berani. Ini alasan mendebarkan mengapa timnas Indonesia memilih tim selevel Irak sebagai uji coba kunci menuju round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini menyarankan agar timnas Indonesia mengadakan uji coba melawan tim yang setara dengan Irak sebelum tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil maju ke putaran ketiga dan sekaligus memperoleh tiket otomatis ke Piala Asia 2027. Prestasi ini sangat membanggakan karena timnas Indonesia menciptakan sejarah dengan mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, skuad Garuda menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berhasil melaju setelah Vietnam, Thailand, dan Malaysia terhenti di putaran kedua. Kita patut bangga atas pencapaian timnas ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Lolos sampai putaran ketiga di era sekarang ini sangat sulit, ujar Bung Kusnaini. Namun Bungkus mencatat bahwa timnas Indonesia selalu kalah melawan Irak dalam 2 pertemuan di fase grup F. Bungkus menyayangkan bahwa timnas Indonesia belum bisa mengatasi Irak. Menurutnya, Irak adalah tolok ukur kekuatan negara Asia yang akan dihadapi skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang disayangkan kita lolos tanpa mengalahkan Irak, padahal Irak adalah salah satu negara elite dalam sepak bola Asia, tutur Bungkus. Ini berarti kemampuan kita dalam persaingan di level elit Asia belum cukup kuat. Padahal di putaran ketiga nanti lawan-lawan kita adalah tim papan atas Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Qatar, Australia, dan lainnya, lanjut Bungkus. Oleh karena itu, Bungkus menyarankan kepada PSSI untuk mengadakan laga uji coba sebelum timnas Indonesia tampil di putaran ketiga. Ia menjelaskan bahwa lawan yang ideal minimal harus setara dengan Irak. Kita perlu mempersiapkan diri lebih baik untuk putaran ketiga, khususnya dengan mengadakan berbagai uji coba internasional melawan tim-tim yang kekuatannya minimal setara dengan Irak, tegas Bungkus. Bikin gempar. Presiden AFC mengungkap alasan mengapa timnas Indonesia menjadi sorotan dunia. Pencetak sejarah atau keajaiban? Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, mengucapkan selamat kepada tim-tim yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 18 tim masih bertahan dalam perebutan tiket ke Piala Dunia 2026. Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang melaju ke putaran ketiga, di mana 10 pertandingan berat menanti pasukan Sintayong. Mimpi untuk tampil di Piala Dunia menjadi motivasi utama bagi semua pemain yang akan bertarung di lapangan. Sheikh Salman memberikan apresiasi kepada 18 tim yang lolos dan berharap mereka akan bersaing ketat serta menunjukkan permainan terbaik mereka setelah menyelesaikan satu tahap krusial dalam ajang tersebut. Atas nama keluarga sepak bola Asia, saya ingin menyampaikan pujian sepenuh hati kepada seluruh 18 tim kami yang telah maju ke tahap berikutnya dari kualifikasi Asia AFC untuk Piala Dunia FIFA 2026, serta meraih tempat di Piala Asia AFC Arab Saudi 2027. Kata Sheikh Salman dilansir dari laman AFC. Indonesia mendapat pujian khusus bersama Palestina dan Kirgistan karena ketiga tim ini mengukir sejarah baru dengan menembus putaran ketiga untuk pertama kalinya. Para pencetak sejarah kami, Palestina, Indonesia, dan Republik Kirgistan telah menangkap imajinasi benua Asia
dan sekitarnya dengan lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pencapaian mereka adalah bukti dari upaya luar biasa dari Asosiasi Sepak Bola Palestina, Asosiasi Sepak Bola Indonesia, dan Persatuan Sepak Bola Kirgistan, jelas Shaikh Salman. Presiden AFC menilai bahwa hasil ini adalah buah dari kerja keras semua federasi yang terus berusaha untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Kualitas dan penampilan luar biasa dari tim-tim Asia, kami semakin menggarisbawahi langkah luar biasa yang terus dilakukan oleh konfederasi dalam beberapa tahun terakhir. Kami berharap semua tim kami, termasuk para pemain debutan yang patut dicatat, mendapatkan yang terbaik untuk meraih kesuksesan saat mereka berusaha menciptakan lebih banyak sejarah di babak yang menentukan ini. Pungkas Shaikh Salman. Kejutan besar, Timnas Indonesia menuju sejarah. Saat mereka berusaha rebut rekor langka Vietnam, dunia terpesona. Timnas Indonesia memiliki peluang untuk mengambil alih rekor langka milik Vietnam yang berhasil meraih 1 kemenangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia secara resmi melaju ke putaran ketiga setelah mengalahkan Filipina. Tambahan 3 poin ini memastikan tim asuhan Sintayong mengunci peringkat kedua grup F dan lolos ke babak selanjutnya. Perlu diketahui, Timnas Indonesia merupakan satu-satunya wakil dari ASEAN yang berhasil melaju ke putaran ini. Namun tantangan berat kini menanti skuad Garuda karena mereka akan bertemu dengan lawan yang jauh lebih kuat di putaran ketiga. Sejarah menunjukkan bahwa wakil ASEAN selalu kesulitan di putaran ini. Vietnam menjadi satu-satunya tim dari ASEAN yang berhasil meraih kemenangan di putaran ketiga, dengan mengalahkan Cina 3-1 di kandang pada tahun 2022, saat masih dilatih oleh Park Hang-seo. Rekor ini berpotensi dipecahkan oleh Timnas Indonesia. Media asal Vietnam, Soha VN, menyebut bahwa Timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk meraih lebih dari 1 kemenangan di putaran ketiga. Terlebih lagi, Timnas Indonesia berencana untuk terus memperkuat diri dengan menambah pemain naturalisasi. Jika bintang-bintang pemain diaspora lain berhasil didatangkan oleh PSSI, sebelum dimulainya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang, maka kekuatan tim Indonesia dijamin akan meningkat secara signifikan, tulis Soha. Hal ini sangat mungkin terjadi karena baru-baru ini pelatih Sintayong juga menegaskan bahwa skuad Garuda memiliki kemampuan untuk mendatangkan lebih banyak pemain diaspora dalam waktu dekat. Saat ini di kawasan Asia Tenggara, Timnas Vietnam masih memegang rekor sebagai tim pertama yang meraih kemenangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia dengan banyaknya pemain diaspora diharapkan mampu melampaui prestasi tim Vietnam asuhan Park Hang-seo di babak ketiga, tegas Soha. Terungkap dukungan kontroversial bintang Timnas Indonesia untuk Euro 2024. Prancis versus Belanda. Siapa pilihan terbaik? Demam Euro 2024 juga melanda para pemain Timnas Indonesia. Justin Hubner dan Calvin Verdon mendukung negara yang berbeda dalam turnamen tersebut. Justin Hubner, meskipun lahir di Belanda, justru menjagokan Timnas Prancis. Bek berusia 20 tahun ini mendukung Prancis untuk Euro 2024. Untuk Euro 2024, saya mendukung Prancis, ujar Justin Hubner yang telah mengumpulkan 9 caps bersama Timnas Indonesia. Prancis memang menjadi salah satu favorit kuat di Euro 2024 dengan skuad yang diperkuat pemain-pemain bintang seperti Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, dan Ousmane Dembélé. Prancis tergabung di grup D dan akan menghadapi Polandia, Belanda, dan Austria. Di sisi lain, Calvin Verdon berharap Timnas Belanda bisa keluar sebagai juara Euro 2024. Alasannya sederhana, karena pemain berusia 27 tahun ini berasal dari Belanda. Belanda menghadapi tantangan berat di Euro 2024 karena kehilangan 2 pemain kunci, yakni Frenkie de Jong dan Teun Koopmeiners. Saya mendukung Belanda. Saya tinggal dan bermain di sana.
Saya juga mengenal beberapa pemainnya. Saya harap mereka bisa melakukan yang terbaik untuk juara, jelas Calvin Verdon. Kisah dramatis Timnas Indonesia. Runner-up grup yang lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam sorotan. Apa masalahnya? Sebanyak 18 tim telah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada tahap berikutnya, tim ini akan dibagi menjadi 3 grup yang masing-masing terdiri dari 6 tim. Seluruh kontestan termasuk Timnas Indonesia kini menantikan dengan cemas hasil undian pembagian grup untuk putaran ketiga yang akan dilakukan pada 27 Juni mendatang. Dengan semangat pantang mundur, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan harus bersiap menghadapi babak ini. Optimisme dan performa tim harus ditingkatkan agar Timnas Indonesia dapat menjadi salah satu peserta di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Tim Garuda asuhan Shin Tae-yong tidak perlu merasa minder. Di antara tim-tim yang lolos ke putaran ketiga, Timnas Indonesia bukan satu-satunya yang berstatus runner-up grup dengan masalah gol. Ada 3 negara lain yang memiliki selisih gol 0 seperti Timnas Indonesia, yaitu Kuwait, Cina, dan Palestina. Produktivitas gol Timnas Indonesia dengan 8 gol bahkan lebih baik dibandingkan dengan Kuwait dan Palestina yang masing-masing hanya mencetak 6 gol. Cina berada di posisi teratas dengan 9 gol. Shin Tae-yong dan timnya masih memiliki waktu 3 bulan untuk memperbaiki performa tim. Lini penyerang harus lebih tajam, sementara pertahanan harus lebih kokoh agar ada keseimbangan antara produktivitas dan pertahanan. Timnas Indonesia juga patut berbangga karena dari 9 tim yang menjadi runner-up group, poin yang diperoleh Indonesia adalah yang kelima terbaik, di bawah Uzbekistan 14 poin, Arab Saudi 13 poin, Bahrain 11 poin, dan Kirgistan 11 poin. Dengan total 10 poin, Timnas Indonesia lebih unggul dibandingkan Korea Utara 9 poin, Cina 8 poin, Palestina 8 poin, dan Kuwait 7 poin. Ini menunjukkan bahwa dalam hal persentase kemenangan dan hasil imbang, Indonesia masih berada di atas 4 negara tersebut.